Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara eh, belajar technical analysis trading, di mana episode kali ini yaitu mengenal chart swing high dan swing low. Pastinya belajar trading ini bersama Magnet Trader. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, akan kita mulai ya. Berhubung sudah jam memulainya. Oke, selamat siang Bu Elis dan teman-teman. Oke, di sini akan kita mulai dulu untuk mengenal chart swing high dan swing low, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu menentukan support and resistance ya, di mana kedua materi ini akan sangat berhubungan, begitu juga dengan materi-materi lainnya. Jadi penentuan swing high dan swing low juga merupakan bagian daripada support and resistance. Oke. Nah, pada dasarnya juga swing high dan swing low ini salah satu technical analis yang paling dasar, di mana swing high dan swing low ini juga merupakan bagian daripada penentuan trend market ya, atau bisa disebut pada pergerakan primary dan secondary. Jadi misalkan pada saat trend market itu bullish, maka ketika dia membentuk secondary-nya akan terjadi swing high. Kemudian untuk melanjutkan daripada tren bullishnya akan terbentuk swing low. Nah, jadi ini adalah bagian daripada gambar dasar ya. Salah satu gambar dasar untuk mengenal swing high dan swing low. Jadi semua materi nanti akan saling berhubungan, di mana dua materi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dengan mengenal support and resistance dan swing high swing low kita sudah bisa memahami tradingnya. Jadi pemahaman di dasar technical analis. Nah, swing high dan swing low ini juga selain menentukan support and resistance dan juga bagian trend market ya, dia juga bisa merupakan daripada bagian untuk kita masuk di market ya, atau entry pointnya ya. Nah, jadi misalkan saat trend bullish ya, kemudian dia akan terjadi secondary reaction, maka untuk valid menentukan secondary reactionnya adalah posisinya yaitu valid swing high, di mana kalau kita sebut di sini ini adalah candle min 1 ya sebelum dia naik, kemudian ini candle nolnya yang merupakan bagian puncak daripada resistennya, pemberhentiannya. Kemudian candle plus satunya ini yang akan menutup daripada candle nolnya ini. Nah, kemudian di sini sudah bisa disebut valid swing high ya. Nah, untuk kita masuk di market di mana, maka kita akan masuk di candle plus 2-nya, yaitu setelah candle plus 1 selesai dan kita akan memasang posisi di sini. Bisa juga di setelah dia close candle eh, plus satunya ini ya. Kemudian begitu juga dengan swing low ya, di mana swing low ini bisa menjadi continuous daripada primary ya pada tren bullish ya, misalkan tren lagi bullish, maka kita akan menunggu valid swing low-nya dulu untuk dia melanjutkan daripada tren bullishnya ya. Nah, begitu juga sebaliknya ketika tren sedang bearish, maka untuk secondary reaction-nya ada pergerakan bullish, yaitu kita harus memastikan dia valid swing low-nya ya, dan juga bisa menentukan entry point setelah candle plus 2. Nah, misalkan untuk melanjutkan tren bearish-nya juga sama, setelah dia selesai nantinya maka candlenya juga akan menjadi continuous trend bearish setelah valid swing high ya. Nah, jadi di situ. Jadi cukup dengan bagian ini sudah kita bisa menentukan daripada kita belajar technical analysis dan sudah berani masuk di
entry point atau melakukan transaksi di trading. Nah, untuk swing high dan swing low ini berlaku di semua time frame. Nah, yang pastinya kita sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu support and resistance, itu di mana kita eh, menentukannya mulai dari time frame yang paling besar, setelah itu time frame yang paling kecil, sampai misalkan trennya sampai dengan H4 ya. Nah, seperti itu. Untuk masuknya bisa kita cek daripada H1, M30, dan minimal paling tidak untuk M15 ya. Nah, sampai M1 pun sebenarnya ini ada palit juga, kan, tetapi kita lebih melihat dulu trennya ya. Jadi kita perhatikan trennya, baru kita masuk market. Jadi pemberlakuannya juga semakin besar time frame-nya, maka jarak yang akan dia kejar juga semakin eh, panjang juga ya. Artinya misalkan dia di time frame weekly, maka pencapaian targetnya untuk mengejarnya juga lebih panjang seperti itu ya. Begitu juga dengan daily dan lainnya ya. Nah, itu. Jadi ketika swing low juga sama ya. Sudah valid dia swing low-nya, kita bisa masuk di ekor bagian atas candle plus satu atau di setelah candlenya close market ya. Nah, selain yang ini adalah bagian dasarnya ya. Ini bagian daripada dasar valid swing high dan swing low. Swing high dan swing low ini juga ada banyak macamnya ya. Jadi ada contohnya, ada 4 bagian yang bisa kita lihat di chart. Nanti kita cek di chart market ya. Seperti biasa kita akan langsung ke praktek ya. Nah, jadi ini bagian yang pertama, yaitu di mana setelah dia trennya bullish gitu ya, dia pergerakannya bullish, ada candle min 1, kemudian ada candle 0, maka kita untuk mempalitkan swing high-nya kita tunggu plus satunya akan menutupi bagian ekor daripada candle yang 0 ini ya. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk di bagian ekornya ini ya, atau setelah candlenya tutup ya, atau kita masuk jadinya mulai daripada candle plus 2 seperti itu ya. Nah, ini bagian pertama, contoh nolnya ini bullishnya sudah naik, kemudian yang plus satunya itu bearish. Atau bagian yang kedua juga bisa, setelah dia bullish yang titik nolnya ada bagian daripada doji ya, tapi candle plus satunya juga menutup bagian daripada ekor candle nolnya ya. Jadi kita bisa masuk di sini setelah tutup marketnya, atau di sini juga bisa di ekornya. Akan tetapi bagian kedua ini pasti akan ada koreksi dulu sedikit ya, ada candle bullish sedikit. Nah, kita artinya ini semakin kuat untuk kembali melanjutkan pelemahannya seperti itu ya. Kemudian juga bagian ketiga hampir sama, di mana candle min 1 itu agak panjang, tetapi di sini candle nolnya itu lebih panjang juga. Setelah itu candle plus satunya dia ada seperti hammer gitu ya. Nah, ini walaupun dia tidak menutup, minimal ini nolnya lebih panjang juga ya. Dan ini sudah memasuki di pada bagian ekornya, walaupun di ekor, tapi pastinya biasanya candle plus 2 akan lebih panjang daripada candle sebelum-sebelumnya. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga sama, walaupun misalkan dia bullish 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 terus, kemudian ada candle bearishnya yang titik nol ya, maka setelah plus satunya itu akan menjadi pergerakan ke bearish ya. Nah, ini ada 4 bagian contoh valid swing high. Nah, untuk swing low itu kurang lebih kebalikannya ya. Misalkan lagi dia bergerak bearish gitu ya. Ketika dia mau bergerak bullish, min satunya misalkan lebih panjang ya, lebih panjang candlenya. Kemudian candle nolnya di bagian bullishnya, dan kita masuk setelah candle plus satunya menyelesaikan menutup bagian ekornya ini. Ya, baru kita masuk di candle plus 2 atau bagian ekor atasnya ya. Kemudian bagian kedua juga sama ya, setelah bearish gitu ya. Setelah bearish, maka candle plus satunya boleh saja dia ekornya saja
karena di nolnya ini lebih panjang ya ekornya. Nah, yang plus 2-nya itu juga lebih panjang daripada plus satunya. Jadi kita bisa masuk di area ini, ekor candle plus satunya. Nah, disitulah kita bisa menentukan trend marketnya ya. Kemudian ini bagian ketiga di mana titik nol ini hampir sama ya, ada ekor atas dan bawahnya ya, bagian wicknya ini itu sama-sama ya, dan juga ada bodinya ya, bagian isinya. Setelah itu min satunya plus satunya sudah menutup juga bagian daripada ekornya, maka kita akan masuk di area candle atau bagian body ini. Ini bisa disebut inset bar ya, karena candlenya lebih full ya, atau candle harami. Nah, begitu juga yang keempat sama ya, setelah dia bearish ada muncul bullish, maka setelah itu dia akan terjadi yang namanya candle plus satu menutup daripada bagian ekornya ini, baru kita masuk di sini posisi buy-nya ya. Nah, itu untuk penjelasan dasar beberapa contoh daripada swing high dan swing low ya. Oke, membicarakan ini ya. Oke, saya ubah dulu ya. Nah, jadi di sini, sorry. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nah ini saya berikan contoh paparan kosong ya. Nah, jadi bentar ya. Ini ada kendala lagi sedikit. Oke. Nah, misalkan tren marketnya ya sedang bullish seperti ini. Kemudian ada lagi pada pergerakan bearishnya ya. Ada secondary-nya. Kemudian juga ada primary-nya lagi ya. Kemudian akan ada lagi yaitu secondary-nya. Ya, ini artinya pergerakan marketnya bullish. Bagaimana dengan bearish? Bearish itu kebalikannya, ketika dia primary-nya lebih panjang, kemudian dia akan bergerak secondary-nya bullish ya. Kemudian dia melanjutkan trend bearish-nya atau primary-nya ya. Setelah itu akan ada juga secondary-nya lagi ya. Nah, ini akan terjadi terus-menerus marketnya. Jadi kalau sudah turunnya 2 kali seperti ini, maka trennya sedang bearish. Di mana kita juga menentukan support and resistance seperti ini ya, seperti pelajaran sebelumnya. Nah, di antara ini ketika dia terjadi secondary di sini berarti dia ada palit swing low ya di area ini. Kemudian ketika dia mau melanjutkan daripada trend bearishnya, di sini akan terjadi swing high ya. Nah, maka dari itu dia akan melanjutkan turun. Begitu juga saat dia sedang bullish, dia sudah naik, kemudian ada di bagian resisten ini akan terjadi swing high ya. Dia akan membentuk secondary reaction, dan setelah selesai secondary reaction maka dia akan membentuk pola swing low, dan itu akan menjadi melanjutkan tren bullishnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam daripada eh, primary ini itu juga ada yang namanya eh, gerakan atau riak-riaknya ya, seperti yang saya jelaskan bahwa misalkan ini tadi time frame besar, maka di time frame kecilnya pasti ada riakan-riakan dia melanjutkan tren pada ini ya time frame-nya ya masing-masing. Nah, seperti ini bisa saja atau sama hitungannya ya. Kemudian saat dia secondary juga sama ya. Biasanya seperti ini akan ada riak-riakan kecilnya tuh seperti ini. Kemudian dia akan melanjutkan lagi secondary-nya seperti ini.
Nah, ini akan terus terjadi atau berulang-ulang ya. Dan seperti biasa dia saat primary juga pasti akan ada riak-riakannya ya. Entah itu nanti candle koreksinya kecil atau besar itu setiap market berbeda-beda. Nah, untuk swing high dan swing low ini berlaku di semua market ya. Nanti kita akan lihat di chartnya ya. Oke, kemudian akan kita beralih ke chart ya. Nah, di mana seperti yang sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat? Silahkan tulis di kolom chat. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan TradingView ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan MetaTrader. Nah, di sini kita coba mencontohkan yang bagian gold dulu ya. Nah, di sini saya selalu menganalisa trennya mulai daripada weekly-nya ya. Nah, jadi di mana eh, weekly-nya ini akan berbentuk polanya seperti itu ya. Nah, jadi seperti sebelumnya kita sudah menentukan area-area resistennya dulu ya. Misalkan seperti ini juga ya. Nah, kita membahas yang swing high dulu ya. Nah, jadi akan terjadi seperti ini ya. Kita sudah tahu, oh ini bagian resistennya, berarti kita harus cari bagian daripada eh, swing high-nya ya, di mana kita akan masuk market. Nah, di sini seperti yang saya contohkan ya. Di sini ada candle swing high ya. Kalau kita lihat swing high, di mana candle ini sudah kita lihat ini sudah tertutup ya, candle nolnya ditutup oleh candle H1-nya, candle plus satunya ya. Nah, jadi seperti ini min satunya, kemudian ini plus satunya ya. Nah, di sini sudah kita bisa masuk posisi di area ini. Ini sudah valid ya, maka kita akan masuk di candle setelah candle H1-nya selesai ya, kita masuk di area ini. Ya, di ekor bagian ini, maka disinilah kita akan masuk ya. Atau candle plus 2-nya. Nah, seperti ini, maka kita entry-nya di sini ya. Nah, kita akan entry di sini, kemudian ini sudah valid swing high ya. Nah, seperti ini, maka target kita sampai di mana kita akan mentargetkan minimal daripada zona atau supportnya ya, yang terdekat seperti itu ya. Ini bisa seperti ini ya. Kita misalkan oh ini ada ekor dan body dan dia sudah mencapai area ini kemudian dia menjadi secondary lagi ya. Nah, itu. Jadi kalau saat dia sedang trend bearish, maka kita harus lebih banyak mengambil posisi sell-nya ya. Nah, apabila dia terjadi apakah boleh saat dia secondary reaction ya? Boleh saja seperti itu ya. Boleh-boleh saja. Nah, ini untuk contoh di weekly. Kita juga bisa lihat di sini dan di bagian ini ya. Ini juga valid swing high, itu salah satu contohnya ya, seperti yang terlihat di gambar ini. Oke. Kemudian kalau kita nggak ketemu time frame besar, maka kita bisa turunkan dia ke time frame kecil. Misalkan mau dari daily juga boleh ya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terjadi juga ya. Tapi di sini sempat koreksi dulu, tapi saya lebih memilih bagian daripada ini ya. Karena ini bagian daripada titik nolnya ya, ini nolnya yang bullishnya ini ya, kemudian ini plus satunya,
Maka kita entry setelah candlenya ini selesai ya. Kemudian kita akan masuk di sini ya. Nah, ini secara daily-nya ya. Nah, jadi kita meyakini bahwa ini sudah masih trend bearish dan sudah valid swing high ya. Maka kita bisa targetkan dia di area support terdekat, bisa di bagian ini ya. Ini bisa, kemudian ini juga bisa ya. Tergantung daripada teman-teman semua memilih areanya. Misalkan di sini juga bisa ya. Kalau kita lihat sudah terjadi penembusannya. Atau misalkan kita masih belum menggunakan ini, kita lihat di sini jaraknya seperti ini ya. Nah, saat dia masuk maka kita bisa mengcopy ini ya. Jadi menentukan berapa jarak jauhnya setelah dia berhasil valid swing high ya. Nah, makanya di sini sudah terjadi ini ya, take profitnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya, seukuran dengan yang di saat kita entry. Jadi ini kurang lebih kita akan dapat profit itu sekitar hampir 300 pip ya. Nah itu dengan risiko juga kurang lebih sama, tapi kita meyakini bahwa ini masih bearish, kita bisa mengubah SL kita atau mengamankan ya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh swing high ya. Di sini juga boleh ya, misalkan ini bagaimana yang ini juga sama ya. Ini resisten terakhirnya, dia kemudian terpantul dan membentuk swing high, maka kita akan masuk di bagian ini ya. Nah, kalau kita ukur manual, maka kita juga bisa mendapatkan hasil profit seperti ini. Kita copy ya, boleh, atau langsung digeser. Nah, ini akan mencapai daripada target kita. Jadi cukup di sini juga boleh ya. Misalkan teman-teman ketinggalan. Nah, kalau di time frame besar itu biasanya bagi yang ketinggalan sih ya. Tapi kalau di kalian bingung masuknya di H4 nggak ketemu, H1 daily itu bisa juga sampai M30. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita contohkan di mana marketnya akan kita coba replay sesuai nggak dengan target kita seperti itu ya. Nah, itu untuk bagian daripada swing high atau support and resistance ya. Oke. Nah, misalkan bagaimana swing low-nya ya, swing low-nya kita bisa cari ya. Nah, misalkan kita belum ketemu di satu market, kita bisa market yang lain kita coba ya. Nah, itu jadi tidak mesti ini nanti kita belajarnya, jadi kita malah akan memproses ininya ya, sesuai dengan market yang kita sukai ya. Nah, ini juga sama ya. Kemudian ini valid swing-nya, maka kita akan melakukan buy stop di sini ya. Kalaupun misalkan ini dia koreksi selama tidak menyentuh SL kita di bawah atau selama tidak melewati ini, berarti dia akan lanjut bullish ya. Jadi kalau kita garis juga bisa ya. Target kita berapa ini boleh gitu ya. Nah, di sini kita masuk, ini akan segera ke hit. Nah, untuk exitnya kita bisa lihat ini ya. Exitnya bisa lihat eh, area support and resistance atau bisa manual seperti ini atau menggunakan Fibonacci. Tapi Fibonacci nanti kita bahas ya. Nah, ini misalkan ya, katakanlah ini kemarin secondary reaction ya. Ini sudah selesai. Kita lihat sudah terpantul di zona ini ya. Nah, seperti ini secara daily, maka kita melihat dia sudah jadi bullish, maka saya akan menunggu dia di sini ya. Nunggu dulu valid swing-nya ya seperti ini. Kemudian kita biarkan dia jalan dulu ya. Misalkan dia mau bearish. Nah, ini sudah ke hit bagian bearishnya, maka kita akan masuk di bagian ekor ininya ya. Nah, misalkan katakanlah ini sudah bagian resisten juga ya.
maka kita bisa mengukur targetnya sampai berapa, itu bisa juga secara manual atau nanti menggunakan Fibonacci ya. Nah, misalkan ini tadi Fibonacci-nya sudah selesai ya di area 61,8 ya, maka kita akan bisa menentukan sesuai dengan marketnya nantinya ya. Menentukan bisa dengan Fibonacci, support and resistance, ataupun secara manual seperti ini ya, garis-garis seperti ini. Nah, misalkan kita coba saja di sini ya. Kita pasang garisnya di sini, apakah berhasil seperti itu ya. Oke, nah ini langsung menembus ya. Nah, ini sudah berhasil mencapai targetnya di sini, maka kita bisa exit di sini dan kita akan mendapatkan profit kurang lebih sekitar 370 pip ya. Nah, ini untuk market gold. Bagaimana dengan market Nasdaq? Kita bisa cek ya. Nah, sama di Nasdaq ya seperti ini. Ya, teman-teman bisa melihat daripada swing high swing low. Kalau di time frame besar nggak ketemu, turunkan H4. Seperti yang sering saya contohkan, saya selalu nunggu di H4 untuk Nasdaq ya. Beda dengan gold. Kalau gold itu saya lebih dari saya cuma di daily sama H4-nya ya untuk masuk mulai dari weekly analisanya, terus saya masuknya bisa di H1 seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk swing low juga ya. Misalkan kita cut di sini ya. Nah, misalkan kita sudah tahu marketnya ini sudah berakhir ya. Bisa kita lihat support and resistance atau kita gunakan Fibonacci juga boleh ya. Misalkan seperti ini. Oh, kita sudah meyakini dia sudah berhenti di bawah sini ya. Kemudian berarti kita akan munculkan di sini bagian supportnya. Nah, setelah dia ada bullish sedikit, kita tunggu ya. Berarti kita sudah bisa mempersiapkan apakah ini valid swing low, maka kita akan tunggu. Nah, ini sudah valid, maka kita bisa masuk di area ini ya, garis ekornya ini, wick bagian atas. Nah, maka setelah itu kita tunggu saja ya, dengan target juga sama ya, bisa menggunakan garis seperti ini ya. Nah, ini taruh saja di atasnya sini. Nah, kebetulan di sini ada area resisten juga ya di sini. Jadi kita bisa mengambil area ini minimal targetnya. Ya, kalau di sini kurang lebih targetnya bisa sampai 150 pip ya. Dengan resiko juga 1:1 seperti itu ya. Nah, ini jadi kita bisa 1:1 gitu ya. Nah, ketika kita jalankan, nah dia mulai koreksi dulu, biarkan saja kalau dia koreksi ya. Makanya kita selalu buy stopnya di sini, jangan sampai kegocek duluan ya. Kemudian setelah itu dia mulai ke hit ya. Dan langsung TP1 di sini boleh, misalkan mau Fibonacci juga boleh ya. Misalkan Fibonacci di sini dan ini berbenturan dengan area resisten di sini, maka kita bisa meyakini dia akan terus terbang ya. Nah, ini koreksi dulu, langsung dia terbang ya. Nah, ini salah satu bagian terpenting daripada technical analis. Nah, jadi dengan kita mempelajari support resistance saja ya, dan sudah kita tahu valid swing high swing low, maka kita bisa memberanikan diri untuk trading. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan klik raise hand-nya ya. Yang mau bertanya silahkan. Halo Pak. Ya, halo. Iya, Pak mau tanya Pak. Saya kan mengikuti trading Bapak di market Nasdaq beberapa waktu yang lalu. Ya. Nah, Bapak waktu itu kan melakukan buy stop. Itu syaratnya Bapak melakukan buy stop tuh apa Pak? Terus di titik mana, di poin mana biasanya Bapak melakukan buy stop?
tadi Bapak sempat jelaskan, jadi saya agak menangkap Bapak melakukan buy stop itu agar tidak kegocek. Nah, sebaiknya kita itu melakukan buy stop di titik mana ya, Pak, ya? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, terkadang saya sendiri pun terkadang masih bisa nggak sabar ya. Jadi makanya saya selalu itu minimal di H4 itu ada palit swing low, maka baru berani masuk seperti itu ya. Atau ada swing high-nya kalau memang dia melanjutkan trennya. Kalau tidak ada saya biasanya saya lepas saja. Makanya saya selalu menggunakan ekor-ekornya ini saja. Jadi kalaupun misalkan dia koreksi, saya nggak ke hit biar aja dulu. Nah, kalaupun dia balik berarti benar-benar dia melanjutkan. Minimal dia tidak menembus daripada support sini atau zona ini ya. Nah, tidak melebihi daripada zona ini. Misalkan dia ke bawah, maka kita bisa close dulu seperti itu ya. Nah, itu. Makanya sell stopnya juga sama. Pastinya saya selalu dekor. Jadi jarang saya pakai buy limit atau sell limit. Karena bisa saja dia gagal ya. Dan dia melanjutkan dulu. Seperti yang kemarin kita coba ya di M30. Nah itu pun saya sempat nggak sabar ya. Nah harusnya saya nunggu ini dulu selesai. Ini semuanya valid, saya di atasnya mungkin nggak kegocek dulu. Memang dia keseret dulu ke bawah. Makanya kan saya selalu selesaikan dulu di sini. Ya, ininya sudah ditutup body, maka kita bisa masuk di sini. Walaupun dia koreksi, kita masih belum kena. Nah itu supaya nggak kegocek duluan. Ya, jadi jangan jarak ini itu bisa nggak kegocek dulu. Nah seperti itu. Nah waktu itu saya juga hampir nggak sabar ya. Saya kira ini udah selesai, dia koreksi, makanya dia akan langsung naik, tapi masih koreksi dulu sedikit di sini. Dan ini penekanan sellernya juga masih kuat. Maka dari itu saya selalu buy stop di ekor-ekornya. Nah memang ada yang butuh keberanian untuk kita masuknya minimal ya. Minimal itu kita tahu jam market US itu sedang bergerak. Jadi kita sudah melihat oh ini ini belum ada palit swing low, swing high di H4, maka kita akan mengambil continuationnya misal oh ini masih bearish ya udah ambil sell gitu ya. Nah itu kalaupun kebalik ya udah kita jangan ambil dulu ya. Nah seperti itu. Contohnya yang kemarin malam ya. Nah ini ternyata saya kira ini sudah selesai di sininya. Dia koreksi karena waktu itu saya sempat mengira ini sudah palit swing low juga. Ternyata dia masih koreksi ke bawah dan ini kalaupun di bawah harusnya kita tahu dia H4 masih belum palit swing high swing low-nya, kita jangan ambil dulu buy-nya. Nah, jadi apa namanya ya? Saya pun terkadang bisa ketinggalan di time frame besarnya. Makanya walaupun time frame kecil masuk, minimal kita time frame besarnya kita perhatikan. Nah, makanya kan seperti ini masih belum terbentuk pada saat swing low-nya ya di H4-nya masih belum terbentuk. Nah, itu yang terkadang bisa terjadi kesalahan. Makanya gunakanlah area-area ekornya ini atau wick-wicknya ini ya. Nah, itu. Sebelumnya juga saya pernah di sini saya lihat ini palit swing high ya. Sedangkan saat ini dia masih trend bearish. Dan waktu itu saya sudah mempersiapkan di sini, tapi dia kegocek ke atas ini dulu. Ternyata melanjutkan sell-nya. Itu di H4-nya saya sudah lihat gitu ya. Makanya saya selalu pantau dulu time frame-nya dari H4 sampai dari weekly, daily, dan H4. Setelah kita cek DM30 cari entry atau H1, kita balik ke time frame besarnya. Makanya multi time frame itu tetap kita pantau ya. Makanya semua materi kita nanti selalu berhubungan dengan multi time frame-nya. Jadi setiap time frame-nya beda-beda. Nah, makanya supaya nggak gocek minimal banget di ekornya sini walaupun dia kena ya minimal SL kita itu makanya saya selalu ngatur SL 100 pip pasti nggak kena. Nah untuk SL yang minim itu sangat tidak mungkin ya. Jarang sekali orang-orang yang dapat SL-nya minim itu ya.
Nah, makanya kalau saya pribadi saya lebih memilih palit dulu dia swing high atau swing low baru saya masuk seperti itu ya. Jadi supaya tidak ada kegocek saat masuk marketnya seperti itu. Nah, jadi nunggunya di ekornya Bu ya. Mungkin cukup jelas Bu. Ya, jelas Pak. Terima kasih. Oke, Oh, sama-sama. Kalau kurang jelas bisa tanyakan lagi nggak apa-apa Bu ya. gini Pak, kemarin itu kan Bapak memberikan sinyal untuk buy stop. Nah, posisi saya waktu itu memperhatikan candle masih harganya masih bergerak di bawah harga sinyal yang Bapak berikan itu. Nah, menurut saya mau nyicil. Bapak kasih sinyal buy stop, oh berarti ini nanti perkiraan harganya akan naik kan. Oke, saya nyicil. Ternyata malah turun. Disitulah saya meninggoy. Nah, makanya Bu, kenapa saya menentukan itu dulu, jangan pernah diambil dulu ya atau biasanya orang nyebutnya mau nyerok dulu dari bawah. Terkadang saya pun bisa salah gitu ya. Jadi dia turun dulu, memang dia akan naik, tapi yang kita perlu jaga itu SL-nya kurang lebih 100 sampai 150 pip. Nah itu Bu, makanya saya nggak ngasih saran kan kalau nyerok dari bawah, kecuali memang itu swingnya sudah palit Bu, sudah benar-benar palit baru kita bisa ambil. Nah itu kalau di temprem H4 itu salah, maka kita jangan apa ya, kalau sudah palit baru kita ambil, tapi kalau salah misalkan belum tepat jangan kita ambil serok dari bawah. Nah itu jadi biar aja Bu tetap ngikut aja, karena saya tuh nentukan udah itu yang paling idealnya juga sudah. Nah kalau nggak kesentuh ya udah biar dulu dia turun sampai di mana, sampai nanti dia benar-benar selesai ya baru apa namanya kita masuk marketnya. Nah waktu itu saya salah lihat juga, saya kira dia berhenti di 224 waktu itu, kalau nggak salah di H4-nya juga ya. Nah ternyata dia masih belum selesai di 261,8-nya waktu itu ya. Betul, kayaknya pasti situ deh. Nah jadi waktu itu kan dia berhenti di sini, saya kira dia sudah cukup sampai di sini saja ya. Ternyata masih lanjut, tapi memang benar dia mau menyelesaikan dulu di sininya, baru dia benar-benar naik. Nah itu yang bisa ini ya kegocek dulu ya. Nah itu. Dan saya nggak memperhatikan, saya kira ini sudah dia pasti memang akan naik, tapi akan ada koreksi dulu sedikit ya. Karena waktu itu saya lihat di sini dia beris dia selesai, ini sempat bullish, tapi penguatan sellernya ini apa namanya masih menekan untuk ke bawah. Nah, ini di pelajaran nantilah di candlestick nanti baru kita jelaskan. Nah, ini sebenarnya menandakan juga sudah mau naik, tapi dia harus ada koreksi dulu. Setelah itu dia benar-benar naik. Nah, di sini saya pun terlalu cepat kemarin. Saya nggak lihat time frame besarnya. Nah, itu yang terkadang kita bisa lalai, Bu. Jadi tetap perhatikan time frame besar supaya kita tidak salah masuk marketnya. Nah, itu. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Bu. Ya apa-apa, Bu. Mau diskusi apa silahkan. Silahkan Bu Elis lakukan prakteknya, coba cari titik swing high swing low mulai dari time frame besar sampai H4, marketnya boleh bebas. Mau gold atau Nasdaq boleh. Tapi bagusnya yang disenangi sih, yang cepat dapat profitnya. Silakan nanti kita bahas sama-sama Bu, gak apa-apa. Jangan takut salah, seperti biasa kita sama-sama nanti belajar sama-sama ya. Nasdaq.
Oke, thank you Bu Elis. Saya cek ya. Yap, itu sudah betul. Nanti tinggal sering-sering latihan, ngecek semua market Bu ya. Nanti ini kan baru swing high. Nanti tentukan juga swing low. Itu sudah pas garisnya ya posisinya. Tapi jangan lupa gariskan juga untuk candle titik nolnya itu. Apakah benar-benar nantinya akan nutup di candle nolnya itu. Seperti itu ya. Ya nggak apa-apa Bu kalau weekly. Jadi memang sebenarnya kita itu ini ya
Saat kita menentukan dia di weekly, kita bisa turunkan juga ke daily lagi ya. Setelah turun itu kita tetap perhatikan yang weekly-nya. Saya pun kemarin sempat lalai juga ya. Jadi waktu ada news kemarin itu kita sudah lihat dia impulsif, harusnya saya lebih milih untuk sell-nya, dan besoknya sebenarnya itu lebih ke sell juga karena di sini valid juga swing-nya ya, maka kita lebih ngambil sell-nya. Nah, makanya saya lupa di sini kurang perhatikan ya. Ditambah di sini ada inset bar ya, ada inset barnya ini sebenarnya kita bisa ngambil sell. Sebenarnya saya waktu itu sudah ngambil, ternyata dia naik dulu 1 hari, besoknya baru dia ke hit. Jadi kalaupun di daily kita bisa ngambil tetap sellnya di sini dan SL-nya mungkin di sini saja ya, sesuai candle terakhirnya. Kemudian targetnya kalau kita ukur bisa ukur pakai garis manual seperti ini ya. Nah, kalau di daily walaupun dia pendek tapi nilainya cukup besar ya. Nah, ini TP kita bisa di sini menyesuaikan. Nah, ini sudah menghasilkan 170 pip, dan kalau kita sampai selesai di bawahnya sekitar 200 pip. Nah, apalagi misalkan kalau kita lihat di sini kita tarik Fibonacci karena dia sudah menembus supportnya ya, maka kita bisa hold dulu, kita buat dia menginap, kita bisa cari targetnya apakah dia Fibonacci berapa yang dia terdekat ya. Nah, seperti ini misalkan 113 atau berapa itu bisa kita targetkan seperti itu Bu ya. Tahu turunkan lagi ke H4-nya, ternyata di H4 misalkan kita tarik Fibonacci seperti yang saya jelaskan tadi, riak-riakannya seperti ini dan dia sampai di 261,8, kita sudah bisa stop, atau misalkan di 224-nya tadi. Nah, ini kita sudah bisa menghasilkan kurang lebih 220 pip, atau kalau sampai di sini hampir 300 pip ya. Nah, itu. Waktu itu saya udah ngambil sell sebelumnya tapi dia malah naik dulu, malah malam besoknya lanjut. Nah, ini harusnya memang saya sell cuman saya lupa ya, saya nggak lihat di daily-nya, makanya kita nggak dapat entry lagi waktu itu ya. Makanya kalaupun sudah di time frame kecil kita ketemu entah itu pattern atau apa gitu ya, kita tetap perhatikan time frame besar sebagai trennya. Kalau dia masih bearish, kita langsung lebih milih sell-nya ya, seperti itu. Nah, itu Bu ya. Saya masih belum ini, nanti kita ceknya ya. Kita masih fokus dulu ke belajar, nanti saya posting dan update di grup. Dia mau kemananya nanti ya. Masih ini dulu, nanti kita cek sama-sama ya. Kalau sekarang masih fokus kita belajar di swing high, swing low dulu ya. Yang pastinya masih ini bergerak dalam tren bearish, walaupun misalkan di daily-nya itu sudah mau naik, minimal swing low-nya sudah valid juga, walaupun di H4 sudah, dan kalaupun dia memang mau ke bullish lagi, minimal itu dia harus walaupun misalkan nanti naik ya, nanti akan ada misalkan sudah sampai targetnya, misalkan dia di sini ada zonanya ya. Nah, ini dia terpantul lagi. Kalaupun dia lanjut, dia akan melebihi daripada support yang di bawah ini ya. Nah, sini. Tapi akan tetapi ketika dia tidak menyentuh support di sini, dia bergeraknya cuma sampai di sini, kemudian dia naik lagi, berarti dia mulai bullish ya. Nah, seperti itu. Dan ini harus melebihi daripada area resisten ini ya. Dan minimal pergerakannya 2 kali ya. 2 kali seperti ini baru kita bergerak bullish. Kalau belum jangan kita ambil ya. Walaupun misalkan ini sudah valid swing low-nya, kalau saya lihat ini sudah valid ya swing low-nya. Nah, ini sudah valid, supportnya sudah berhenti di situ. Nah, bisa saja dia masih secondary daripada
ininya ya, secondary daripada tren bearish-nya masih ya. Karena di daily-nya juga masih belum menunjukkan, kecuali dia sudah berhenti di area ini. Ini kan masih bearish ya, minimal nanti dia ada kenaikan ya, mulai dari time frame kecil, dan kita harus tetap nunggu time frame besar. Jadi kalau memang mau ngambil, ya mungkin ini buy dulu di sini ya. Nah ini tinggal kita ukur ya, kalau Fibonacci boleh. Nah di sini ada 61,8 dan juga ada zona SNR-nya ya. Nah ini, dan di sini juga ada ya, tapi makanya hati-hati ya, di sini juga ada. Jadi yang sebelumnya kita perhatikan. Maka dari itu belajar support and resistance itu sebagai dasarnya itu juga penting ya. Nah itu. Jadi dengan belajar support and resistance saja dulu kita sudah ini apa namanya, sudah memahami dasarnya, tinggal support and resistance dan masuk marketnya kita lihat swing high swing low, kita sudah bisa beranikan untuk masuk market seperti itu ya. Walaupun ini memang nanti naik ya, saya pun mungkin akan perkirakan dia dengan ukuran seperti ini terlebih dahulu ya. Kemudian saya duplikat ya. Nah, saya akan ukur di sini. Maksimal banget dia memang bisa saja sampai di area ini. Nah, atau kita tetap perhatikan area ini ya. Nah, di sini target-targetnya. Seperti itu. Tapi kalau saya masih lihat trennya bearish ya. Ya wajib Bu. Makanya kalau orang yang menggunakan peribahasa market mau ke kanan, kemana, ke kanan ya, ya benar aja ke kanan. Karena kita akan bahas ke kanan. Kalau kita ke kiri berarti kita tetap perhatikan market di kiri sebelumnya. Seperti itu ya. Supaya kita enggak lalai ya. Karena bisa saja kita tidak memperhatikan market, tahu-taunya dia naik. Makanya saya selalu gunakan trading view supaya lebih kelihatan ya sebelum-sebelumnya. Jadi kita tahu oh ini ada area-areanya. Nah seperti itu. Mungkin cukup jelas Bu ya. Oke, untuk pembahasan minggu depan masih belum di Fibonacci ya. Minggu depan kita akan belajar tentang chart pattern dan candlestick, kemudian indikator dan baru Fibonacci ya. Jadi untuk materi trend market dan multi time frame itu saya jadikan satu, semua jadi satu. Nanti setelah itu ada 3 lagi materi yang kita bahas, yaitu candlestick and chart pattern, kemudian indikator, baru yang terakhir Fibonacci finishnya ya. Setelah itu nanti kita ada sesi terakhir price action atau exit dan entry trigger. Nah itu nanti akan saya gabungkan ya. Jadi semua materi akan berhubungan ya, makanya kita mulai saja yang dari paling dasarnya yaitu support and resistance, kemudian swing high swing low, baru kita setelah itu mengenal candlestick, setelah itu menggunakan bantuan indikator ya seperti itu, baru nanti Fibonacci. Nah jadi dasar-dasar itu aja sudah cukup, kita cukup yang simple-simple saja, tidak usah terlalu ribet ya. Nanti kebanyakan ilmunya bingung sendiri nanti ya. Pakai yang A, B, C, D, E. Nanti bingung sendiri masuk di mana ya. Dan yang paling dasarnya memang
eh, support and resistance ini saja sudah cukup ya. Terkadang kita lihat saja ketika dia sampai di support and resistance dia pasti terpantul gitu ya. Nah itu yang kita terkadang tidak memperhatikan market ya. Kita tidak melihat chart marketnya seperti itu ya. Nah itu yang harus kita hati-hati ya. Nah sama kayak kemarin di gold ya. Itu kalau orang tidak memperhatikan padahal sudah mantul di area ini ya. Nah, ini sudah di zonanya ini ya. Harusnya lebih hati-hati ya. Maka dari itu setelah dia naik tiba-tiba dia longsor. Nah, itu sama dengan ketika kita tidak memperhatikan lagi di area ini kan banyak sekali ya support become resistant gitu ya. Zona-zona ini. Nah, maka dari itu kita tetap perhatikan sebelum-sebelumnya seperti itu ya. Nah, kita tidak memperhatikan misalkan di sini, oh ini sudah berhenti nih di area ininya, maka kita salah masuk market dan kita akan meninggoy ya. Seperti itu. Sama aja Bu, teknikal itu semua market sama. Jadi boleh aja Ibu pakai apapun, tetap dia gerakannya sama. Karena akan selalu ada primary, secondary. Ya, atau bahasa lainnya pecangkul, badan cangkul, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah dia hampir sama saja gerakannya ya. Sama semua technical analis mau chart apapun itu tetap sama dan tetap perhatikan support and resistance. Nah itu. Yang membedakannya mungkin impulsifnya atau karakternya. Kalau Dow Jones memang karakternya juga impulsif ya. Jadi lumayan tajam juga untuk pergerakan marketnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat dia lebih tajam juga hasilnya. Tinggal nanti sesuaikan aja untuk latihan bisa gunakan apa namanya? Gunakan saja eh, akun demo ataupun trail lainnya ya. Nah, itu.
Oke, mungkin cukup jelas Bu Elis ya. Kalau sudah cukup jelas, mungkin kita cukupkan dulu karena mungkin hari ini tidak terlalu banyak teman-teman semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Elis sudah hadir di sini. Sampai bertemu kembali di materi minggu depan ya. Jangan lupa tetap standby di grup, strategi di grup. Nanti sisanya kita lanjut di chat grup ya. Silahkan nanti Bu Elis latihan baik itu support and resisten dan swing high swing low, silahkan posting aja di grup. Nanti kalau saya jawab sebisa mungkin saya akan jawab gitu ya. Kalaupun lambat jangan takut karena pasti akan saya jawab atau balas ya. Oke, demikian untuk pelajaran hari ini technical analysis mengenai chart pattern mengenal swing high swing low ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.